Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi dari kejauhan oleh seseorang yang tak bisa melepaskan pandangannya darimu? Seolah kamu adalah bintang terang di langit malam yang tak pernah bisa dia abaikan, meski jaraknya begitu jauh. Ada seseorang di luar sana yang tak bisa berhenti memikirkanmu, dan perasaannya terhadapmu jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema bersinar seperti bintang. Ada yang tak bisa berhenti memikirkanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu-kartu yang muncul kali ini tidak hadir secara kebetulan, tidak acak, dan tidak pula sekadar sebagai lambang-lambang tanpa makna, melainkan mereka membentuk sebuah narasi emosional yang begitu kompleks, mendalam, dan menyentuh hati, seperti potongan-potongan mimpi yang perlahan-lahan menyatu menjadi satu kesatuan utuh. Membentuk gambaran yang utuh tentang perjalanan batin seseorang yang tengah berada dalam pergolakan perasaan yang sangat rumit dan penuh makna. Mereka adalah cermin dari kondisi batin seseorang yang sedang mengalami kondisi jiwa yang penuh dengan ketidakpastian, keraguan, dan kerinduan yang mendalam, yang begitu ingin dimengerti dan dipahami oleh orang lain, tetapi pada saat yang sama merasa terlalu takut untuk membuka dirinya sepenuhnya. Karena khawatir bahwa dengan membuka diri, ia akan kehilangan kendali atas perasaannya dan akhirnya terjatuh ke dalam jurang yang jauh lebih dalam. Setiap kartu yang muncul membawa pesan tersendiri, setiap simbol yang tergambar menuturkan kisah yang sangat pribadi. Dan ketika semua itu dirangkai bersama-sama, terbentuklah satu alur perjalanan batin yang begitu dalam dan kompleks. Sebuah kisah tentang keraguan yang menyelimuti hati, cinta yang tertahan dan terpendam di balik dinding ketakutan, luka-luka lama yang belum benar-benar sembuh dan terus menyisakan bekas, serta harapan yang belum padam dan tetap menyala di dalam lorong hati yang gelap. Dan semuanya bermula dari satu titik yang sederhana namun sangat penting, yaitu kebingungan yang melanda. Seven of Cups menjadi kartu pembuka dari rangkaian ini, dan dari sinilah semuanya mulai tersirat, mulai terlihat, meskipun dalam bentuk yang penuh dengan ketidakjelasan dan ambigu. Ia berdiri di tengah-tengah kehidupan yang menyerupai sebuah labirin tanpa ujung yang pasti. Ada begitu banyak hal yang datang menghampirinya, berbagai peluang, godaan, impian, dan ilusi, dan semuanya tampak begitu menarik dan memikat. Tapi di balik semua itu, tidak satu pun dari hal-hal tersebut memberi kepastian atau kejelasan. Ia pun seperti seseorang yang berdiri di tengah kabut tebal, mencoba meraba-raba jalan yang harus diambil, tetapi malah semakin tersesat dan tidak tahu arah sebenarnya. Di tengah kekacauan dan kebingungan itu, ada satu sosok yang tidak bisa ia abaikan. Kamu. Kamu bukan bagian dari ilusi itu. Kamu bukan sekadar bayangan yang mengaburkan pandangannya. Justru kehadiranmu menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata dan mendalam di dalam kekacauan itu. Kamu adalah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Sebuah ketetapan yang menegaskan bahwa kamu adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. Di tengah semua kekacauan dan ketidakpastian yang meliputi hidupnya, bayanganmu muncul paling terang, paling jelas, dan paling nyata. Sejak saat itu, kamu menjadi pusat dari seluruh kebimbangannya, pusat dari segala keraguan dan kekhawatirannya. Kamu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa ia lupakan, meski ia berusaha keras untuk mengalihkan perhatian dan melupakanmu. Karena kamu adalah bagian dari dirinya yang paling dalam dan paling berkesan. Namun di balik kebingungan dan ketidakpastian itu, ada rasa takut yang diam-diam mulai tumbuh dan berkembang di relung hatinya. Ketika Four of Pentacles muncul dalam posisi terbalik, tampak bahwa ada ketidakamanan yang luar biasa besar dan menggerogoti hati serta pikiran batinnya.
Ia sedang berjuang keras untuk mengatasi rasa kehilangan yang belum sempat ia rasakan secara penuh dan sadar. Ia mencengkeram erat segala hal yang ia anggap berharga dalam hidupnya, seolah-olah takut bahwa semuanya akan hilang begitu saja jika ia melepaskan pegangan itu. Dan bisa jadi, kamu adalah salah satu dari hal-hal itu. Sesuatu yang sangat berharga yang ia takutkan akan hilang dari hidupnya jika ia tidak menjaga dan memeliharanya dengan segenap kekuatan. Ia ingin melepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran itu. Ingin mempercayai bahwa segalanya bisa berjalan baik-baik saja, bahwa dia mampu melewati semua ini dan mendapatkan kebahagiaan. Tapi, ia belum tahu pasti apakah kamu juga merasakan hal yang sama, apakah hatimu juga terbuka untuknya, atau mungkin kamu justru sedang menjauh tanpa disadarinya. Ia tidak berani bertanya secara langsung, karena takut mendengar jawaban yang bisa saja menghancurkan seluruh harapannya dan merobohkan pondasi kepercayaannya sendiri. Lalu, ketegangan emosional itu berlanjut dengan hadirnya Five of Swords, yang menunjukkan bahwa ia tengah berada dalam konflik batin yang sangat berat dan kompleks. Kita bisa melihat bahwa dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri, dengan egonya, dengan bayang-bayang penolakan dan ketidakpastian yang terus menghantui pikirannya. Ia merasa harus terus menjaga harga diri dan martabatnya, harus tampil kuat dan tidak menunjukkan kelemahan di depan orang lain, harus selalu berada dalam kendali dan kekuasaan atas perasaannya. Tapi, di balik semua itu, ada jiwa yang sangat lelah dan terluka. Ia ingin sekali melepaskan topeng itu, ingin menjadi dirinya yang sesungguhnya, ingin mengungkapkan seluruh isi hati dan perasaannya kepadamu secara jujur dan tulus. Tapi, rasa takut yang lebih besar menghalanginya. Takut kamu tidak merasa hal yang sama. Takut semua usaha itu akan berakhir dengan luka yang lebih dalam dan menyakitkan. Maka ia memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan semuanya, meskipun hal itu justru membuatnya semakin tersiksa dan terbelenggu dalam perasaan yang tak terungkapkan. Namun diam itu bukan tanpa beban dan konsekuensi. Nine of Wands memperlihatkan sisi dirinya yang terus berjuang, meski telah berkali-kali disakiti dan terluka. Ia telah membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, bukan karena ia tidak ingin mencintai, tetapi karena ia ingin melindungi diri dari rasa sakit yang mungkin datang lagi dan lagi. Ia telah mengalami banyak hal yang membuatnya sulit untuk percaya dan membuka diri sepenuhnya. Tapi, meski begitu, ia tidak menyerah dan tetap berdiri di sana, meskipun tubuhnya terasa lelah dan jiwanya penuh kelelahan. Ia tetap menunggu, meskipun ia sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya ia tunggu. Mungkin sebuah harapan bahwa suatu saat nanti, rasa aman dan nyaman itu akan kembali. Di balik semua kelelahan dan ketidakpastian itu, satu hal yang sangat ia dambakan adalah rasa aman dan perlindungan. Dan entah mengapa, rasa itu hanya muncul saat ia memikirkanmu, saat memikirkan bahwa kamu adalah satu-satunya yang mampu memberinya rasa itu. Namun ketika Four of Cups muncul, tampak jelas bahwa ia mulai merasa hampa dan kehilangan makna dari segala hal yang dulu pernah membuatnya merasa bahagia dan penuh harapan. Dunia di sekitarnya terus berjalan dan bergulir, dan ada banyak perhatian, cinta dari orang lain, peluang untuk bahagia yang datang menghampirinya. Tapi semuanya terasa hambar dan tidak berasa karena pikirannya masih tertuju padamu. Kamu adalah satu hal yang terus membayang di dalam benaknya, menjadi bayangan yang tak pernah hilang, yang selalu mengganggu ketenangan dan kebahagiaannya. Bahkan saat semuanya tampak baik-baik saja dari luar, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang dan tak tergantikan. Yaitu kamu. Ia terjebak dalam kerinduan yang dalam dan tak berujung, dalam perasaan kehilangan yang sulit dijelaskan, karena ia merasa telah kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia miliki secara nyata. Perasaan itu terus menghantuinya dan membuatnya merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang dan tak akan pernah kembali. Kemudian muncul Queen of Pentacles,
kartu yang menggambarkan gambaranmu dalam pandangannya. Dan apa yang ia lihat adalah gambaran yang begitu hangat, lembut, dan penuh kedalaman. Baginya, kamu adalah sosok yang penuh kelembutan, perhatian, dan ketulusan hati. Kamu adalah orang yang mampu membuatnya merasa aman, hanya dengan kehadiranmu, yang mampu menenangkan dan menyejukkan jiwa yang sedang gelisah. Kamu adalah seperti sebuah rumah yang nyaman dan penuh kasih, tempat ia ingin pulang dan beristirahat dari segala kepenatan dunia. Tempat di mana ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus takut dihakimi atau dinilai. Bahkan ketika ia tersesat sejauh apapun dari kenyamanan itu, kamu adalah arah yang selalu ia cari dan tuju. Kamu bukan sekadar cinta baginya. Kamu adalah pusat ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Tempat ia merasa bisa menenangkan hati yang sedang gelisah dan penuh keraguan. Namun masa lalu yang belum juga selesai turut mengganggu ketenangan itu, dan Six of Cups yang muncul dalam posisi terbalik mengungkapkan bahwa luka lama yang belum sembuh tetap membekas dan membuatnya sulit untuk kembali mencintai secara penuh dan tanpa rasa takut. Ada cerita dan kenangan yang belum selesai, yang seolah terus membayang dan menghantui langkahnya. Ia masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu, entah itu tentang kamu atau mungkin tentang seseorang dari masa lalu sebelum kamu, yang membuatnya takut untuk membuka hati sepenuhnya lagi. Ia takut terluka dan kecewa, takut kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, dan takut bahwa luka yang lama itu akan kembali terbuka jika ia terlalu dalam mencintai lagi. Ia berjuang keras untuk menutup bab itu, untuk menekan rasa takut dan keraguan. Tetapi kenyataannya luka itu terus berbekas dan menyulitkan langkahnya menuju ke depan. Akhirnya, semuanya mencapai puncaknya pada Eight of Wands dalam posisi terbalik, yang menyiratkan bahwa meskipun ia memiliki keinginan kuat untuk bergerak, untuk berbicara, dan mengungkapkan isi hatinya yang terdalam, segala sesuatunya justru tertahan. Pesan-pesan yang ingin ia kirimkan belum juga terkirim, kata-kata yang ingin diucapkan belum juga terucap, dan perasaan yang ingin disampaikan belum juga tersampaikan dengan baik. Ia berada dalam ruang di antara keinginan untuk mendekat dan menyatakan perasaannya, dan ketakutan akan kehilangan dan penolakan yang mungkin terjadi. Segala sesuatunya terasa seperti berjalan sangat lambat, seperti ada tembok tak kasat mata yang terus menahannya dari melangkah maju, dari menyampaikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, tetapi ketakutan dan keraguannya membuat semua itu tertahan dan tak mampu terungkapkan. Dan disinilah kita berada saat ini, di titik di mana segala sesuatu terasa belum benar-benar selesai, tetapi juga belum benar-benar dimulai. Ini bukan sekadar kisah tentang cinta yang tertahan dan belum terungkapkan. Ini adalah kisah tentang keberanian yang belum muncul, tentang ketulusan yang belum tersampaikan, dan tentang dua jiwa yang masih terikat satu sama lain oleh keheningan yang penuh makna, meskipun oleh ketakutan dan keraguan yang terus menggelayuti hati dan pikiran mereka. Dalam kedalaman ini, tersimpan harapan dan ketakutan, kepercayaan dan keraguan, yang saling berbaur dalam sebuah perjalanan yang penuh liku dan tantangan. Sebuah perjalanan yang belum usai, namun juga belum sepenuhnya dimulai. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebenarnya dia takutkan tentang hubungan ini? Dan apa yang harus dia lepaskan agar bisa melangkah maju dan mendekat kepadamu? Ketakutan terbesar yang dia rasakan sesungguhnya tidak berasal dari hubungan yang sedang tumbuh dan berkembang, dari kehadiranmu yang membawa kehangatan baru dalam hidupnya, atau dari ketidakpastian tentang masa depannya bersamamu yang mungkin akan diwarnai oleh tantangan dan rintangan. Bukan pula karena ia meragukan rasa percaya dan ketulusanmu, karena ia tahu bahwa niatmu tulus dan hatimu murni. Ketakutan yang sesungguhnya justru berasal dari jauh sebelum kamu datang dan hadir dalam hidupnya. Dari luka-luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh, luka yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum palsu,
Di balik penampilan yang tampaknya kuat dan tidak tergoyahkan, di balik kepercayaan bahwa ia mampu bertahan sendiri. Luka-luka itu yang tersembunyi di kedalaman jiwanya telah tergores oleh pengalaman pahit dan menyakitkan yang pernah ia alami. Pengalaman yang mengajarkan bahwa kepercayaan bisa dihancurkan, bahwa harga diri bisa dipermainkan, dan bahwa rasa aman yang selama ini ia bangun dengan penuh kesabaran dan harapan bisa runtuh seketika tanpa peringatan. Jika kita menelusuri lebih dalam melalui simbol-simbol yang ditampilkan oleh rangkaian kartu sebelumnya, seperti Five of Swords yang melambangkan konflik dan pengkhianatan, Six of Cups yang terbalik yang menunjukkan luka lama yang belum sembuh, serta Nine of Wands yang menandakan perjuangan tanpa akhir dan ketahanan yang melelahkan, kita akan menemukan bahwa dia pernah berada di titik paling lemah dalam hidupnya. Di tempat itu, kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping, dan dunia seolah-olah berbalik menentangnya, meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata namun sangat dalam. Ia pernah mengalami situasi di mana orang yang ia percayai dan anggap tak akan menyakitinya, justru menjadi sumber luka yang paling menyakitkan. Ia pernah mengalami pengalaman di mana harga dirinya dipertaruhkan dalam permainan emosi yang tidak adil, di mana rasa aman yang selama ini ia bangun secara perlahan-lahan dengan penuh ketekunan dan harapan, tiba-tiba diingkari dan dihancurkan secara sepihak. Pengalaman-pengalaman itu meninggalkan bekas yang sulit dihapus dan membuatnya semakin sulit untuk mempercayai lagi sepenuhnya, terutama terhadap orang yang ingin mendekat dan memberi kehangatan. Ia pernah berada di titik di mana ia merasa sangat rapuh, tersudut, dan tidak berdaya, namun tidak pernah benar-benar menunjukkan itu kepada siapapun. Ia terbiasa menyembunyikan rasa sakitnya di balik kedewasaan yang dibuat-buat, tersenyum saat hatinya terluka dan terlantar, dan seringkali mengatakan tidak apa-apa, ketika sebenarnya segalanya sedang hancur dan remuk di dalam hati. Ia menutupi luka-lukanya dengan topeng kekuatan dan keanggunan, agar orang lain tidak tahu bahwa sebenarnya ia sedang berjuang sendiri di dalam keheningan. Dan kini, ketika kamu hadir dalam hidupnya sebagai sosok yang mampu membawa ketenangan dan kedamaian sekaligus menjadi magnet yang tak bisa ditolak, ketika kamu datang dengan kelembutan dan ketulusan yang menyentuh bagian terdalam dari jiwanya, rasa takut yang selama ini ia pendam dan coba lupakan perlahan kembali muncul ke permukaan. Dia takut akan kembali terluka. Bukan karena kamu memberi alasan untuk takut, bukan karena ia meragukan niat dan ketulusanmu, tetapi karena hatinya sudah terlalu akrab dan terbiasa dengan rasa kehilangan yang mendalam. Ia takut bahwa jika ia mencintaimu terlalu dalam, ia akan kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Sama seperti yang pernah terjadi dulu, ketika ia memberikan segalanya kepada seseorang, berharap mendapatkan kebahagiaan dan penerimaan, namun akhirnya justru ditinggalkan dan dikhianati. Ia takut bahwa jika ia membuka seluruh hati dan jiwanya padamu, lalu suatu hari kamu memutuskan pergi, maka ia tidak akan mampu bangkit kembali dari luka yang akan kembali terbuka dan menganga. Ia takut bahwa jika ia menunjukkan kelemahannya, sisi paling rapuh dari dirinya, kamu akan melihatnya bukan sebagai seseorang yang kuat dan kokoh, tetapi sebagai seseorang yang terlalu mudah hancur dan rapuh. Ketakutan itu membuatnya memilih untuk tetap diam, menjaga jarak, dan menahan setiap perasaan yang ingin ia sampaikan, meskipun setiap inci dari dirinya sebenarnya ingin mendekat dan mengungkapkan semuanya. Kehadiran Four of Pentacles dalam posisi terbalik semakin memperkuat gambaran ini. Kartu ini menunjukkan bahwa jauh di dalam hati dan jiwanya, ia sebenarnya sangat ingin melepaskan semua rasa takut dan keinginan untuk mengontrol hasil akhir dari segala sesuatu. Ia ingin berhenti menjadi tahanan dari pikirannya sendiri, ingin melepaskan semua pertahanan yang selama ini ia bangun dengan penuh kesadaran dan keharusan. Namun ia sendiri belum tahu bagaimana caranya melakukannya. Ia terbiasa menahan perasaan, menaruh harapan dan keinginan dalam hati, tanpa pernah benar-benar mengungkapkannya dengan lantang dan jujur. Karena baginya, menjaga jarak dan menahan diri,
terasa lebih aman daripada mengambil risiko yang besar untuk terluka kembali. Saat ini, ia sedang berada dalam pertarungan batin yang sangat sengit dan kompleks antara keinginan hati yang ingin membuka diri dan rasa takut yang terus menghalanginya. Di satu sisi, ia ingin membiarkan dirinya jatuh cinta lagi, ingin membuka pintu hatinya sepenuhnya untukmu, dan membiarkan cinta itu berkembang tanpa hambatan. Tapi di sisi lain ada suara dalam dirinya yang terus bertanya-tanya. Bagaimana jika semuanya hanya akan berakhir seperti sebelumnya? Suara yang mengingatkan bahwa luka-luka lama dan pengalaman pahit itu mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Jika ingin keluar dari pusaran rasa takut ini dan benar-benar melangkah maju dalam cinta yang tulus dan sehat, maka pertanyaan yang harus dia jawab bukan hanya apa yang ia inginkan, melainkan juga apa yang harus ia lepaskan. Karena selama ia terus membawa beban lama itu dalam setiap langkahnya, baik luka, ketakutan, keraguan, maupun harapan yang belum terwujud, cinta yang baru pun akan terasa seperti bayangan dari masa lalu, seperti pelarian dari kenyataan yang sebenarnya harus dihadapi. Ada beberapa hal yang harus ia lepaskan agar bisa membuka hatinya secara penuh dan sepenuh hati, tanpa rasa takut dan tanpa beban. Pertama, ia harus melepaskan ekspektasi bahwa segalanya harus sempurna dan tanpa celah sebelum ia merasa pantas untuk mencintai atau dicintai. Karena cinta bukan tentang menemukan momen yang selalu sempurna, atau tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang sempurna terlebih dahulu. Cinta adalah keberanian untuk hadir apa adanya, dengan segala luka dan harapan yang masih tersisa, tanpa harus menunggu kondisi yang ideal. Cinta adalah tentang keberanian mengucapkan, "Ini aku," dengan semua kekurangan dan keinginan yang belum terpenuhi, dan aku ingin memilihmu, meskipun aku belum sepenuhnya sembuh. Cinta tidak menuntut kesempurnaan dari pasangan, tapi menuntut kejujuran dan keberanian untuk membuka diri, mencintai tanpa syarat dan tanpa rasa takut. Kedua, ia perlu melepaskan trauma dan luka-luka masa lalu yang belum terselesaikan. Karena selama luka itu belum benar-benar sembuh dan teratasi, setiap langkah ke depan akan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca yang tajam dan menyakitkan. Masa lalu akan terus menariknya ke belakang, mengingatkannya akan kegagalan, pengkhianatan, dan perasaan tidak cukup yang pernah ia rasakan dan alami. Dan selama beban itu masih ia bawa dan simpan dalam hati, semua kemungkinan dan harapan untuk masa depan, termasuk kemungkinan bersamamu, akan terasa sulit dan hampir mustahil dicapai. Ia tidak perlu melupakan apa yang pernah terjadi, tetapi ia harus berdamai dan menerima bahwa masa lalu itu bagian dari dirinya, dan bahwa dia harus belajar untuk melepaskan dan mengikhlaskan agar bisa mencintai tanpa rasa takut akan luka yang sama terulang kembali. Ketiga, ia harus melepaskan keinginan untuk terus menunggu waktu yang tepat, seperti yang tercermin dalam Eight of Wands Reversed, karena waktu yang sempurna mungkin tidak akan pernah datang. Kadang yang terbaik adalah bukan menunggu nanti, saat segala sesuatu sudah beres, saat luka-luka sudah sembuh total, atau saat semua pertanyaan dan keraguan terjawab. Kadang, waktu terbaik adalah saat ini juga, saat hati sudah mulai merasa yakin dan percaya bahwa orang yang tepat ada di depan matanya, dan bahwa cinta itu layak untuk dicoba, meski dengan segala ketidakpastian. Ia harus berani melangkah dan percaya bahwa meskipun ada risiko terluka, itu adalah bagian dari proses belajar dan menyembuhkan diri, bukan sebuah akhir yang mematikan. Karena pada akhirnya, yang penting bukanlah seberapa sempurna dan bebas dari luka masa lalu kita, tetapi seberapa besar keberanian kita untuk mencintai dan membuka hati, meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna. Kamu hadir dalam hidupnya bukan hanya sebagai pengalih perhatian dari kesepian dan kegelisahan. Bukan sekadar seseorang yang memberi harapan baru, yang sementara, tetapi juga sebagai cermin, pantulan dari segala hal yang ia cari diam-diam. Ketenangan, kedamaian, penerimaan tanpa syarat, dan rasa aman yang sesungguhnya.
Kartu Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang stabil, hangat, penuh kasih, dan penuh pengertian. Karakter langka yang sulit ditemukan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Kamu adalah tempat ia bisa beristirahat dari lelahnya dunia dan perangnya sendiri. Tempat di mana ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus merasa takut dihakimi atau dinilai. Kamu adalah rumah yang nyaman, tempat ia ingin pulang setiap hari, dan tempat di mana ia merasa bisa menyembuhkan luka-lukanya dengan kehangatan dan kasih sayangmu. Dan itu membuatnya sangat takut karena ia tahu, jika ia jatuh hati padamu, ia akan jatuh sepenuhnya, tanpa penyesalan dan tanpa keraguan. Saat ini, ia sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat penting dan menentukan. Di satu sisi, ada jalan yang sudah ia kenal dan lalui selama ini. Jalan yang membuatnya tetap berada dalam zona nyaman yang penuh ketakutan, di mana ia tidak perlu mengungkapkan perasaannya secara jujur, tidak perlu mengorbankan keegoannya, dan tidak perlu menghadapi kemungkinan luka yang lebih besar. Jalan ini tampak tenang dan stabil, tetapi juga sunyi dan penuh keheningan yang menyakitkan. Di sisi lain, ada jalan yang lebih berisiko dan penuh tantangan. Jalan yang menuntut keberanian, yang memintanya untuk melangkah meskipun ia masih ragu dan takut, yang menantangnya untuk melepaskan beban lama dan percaya bahwa kali ini semuanya bisa berbeda. Ia bisa memilih untuk tetap di dalam ketakutan yang selama ini membelenggunya, menutup hati dan perasaannya. Atau ia bisa memilih untuk membuka diri dan percaya bahwa cinta itu layak diperjuangkan, meskipun risiko terluka lagi selalu mengintai. Sebab memang, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan terluka lagi dan bahwa cintanya akan selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Tidak ada cinta yang datang dengan kepastian mutlak dan jaminan bahwa semuanya akan berakhir bahagia. Tetapi, satu harapan yang bisa ia pegang adalah bahwa bersamamu, mungkin untuk pertama kalinya, luka-luka dan rasa sakitnya bukan lagi aib dan beban yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari kisah yang layak disembuhkan dan dihadapi bersama. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa membuka hati dan mencintai bukan lagi sebuah risiko yang harus dihindari, melainkan sebuah keberanian yang harus ia lakukan agar bisa menyembuhkan luka-luka terdalam dan menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya pula, ia merasa bahwa mencintai bukanlah sebuah ancaman yang harus dihindari, melainkan sebuah rumah, sebuah tempat di mana ia merasa aman, diterima, dan dicintai tanpa syarat, meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1616 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.